Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan pembahasan tema besar kita, fikih, yang mana minggu lalu itu kita sudah bahas tentang macam-macam darah yang ada pada perempuan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hal-hal apa sajakah yang dilarang bagi perempuan ketika nifas, haid, ataupun junub, ataupun memiliki status sebagai muhdis, orang yang berhadas. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada para musonif, para masyayikh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawait As'ad wa Syekhuna Dhafir Munawwar wa Syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa Hadat Syekh Kasim Asy'ari antahdiyana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Thumma khususan ila Syekh Musannif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzi wa khususan ila Syekh Abu Syuja wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini syalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas, haram thamaniyatu asya'a, apa 8 perkara. As-sholatu, 1 sholat, wa saumu, 2 puasa, wa qiraatul qur'ani, 3 membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi, 4 menyentuh mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu, dan membawa mushaf Al-Qur'an, wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid, wal wat'u, dan wati, wal istimta'u, dan istimta', bima, dengan sesuatu, baina surrati, di antara pusat, warukbati, dan lutut. Jadi bagi perempuan yang dalam masa haid dan nifas itu ada 8 larangan yang dia lakukan, yang mana 8 larangan ini adalah sesuatu yang terkait dengan muabadah kita, yang terkait dengan ibadah kita. Itu ada 8 perkara. Jadi ketika haid, ketika nifas, kita tuh dilarang 8 perkara ini. Yang pertama itu kita dilarang untuk sholat. Jadi perempuan haid itu tidak boleh sholat, demikian perempuan yang nifas. Kemudian yang kedua adalah kita dilarang juga untuk berpuasa. Jadi kita ini memang perempuan ini makhluk yang unik dalam pandangan syariat Islam, karena ada beberapa tempat yang mana kita itu diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Contohnya seperti sholat, yang lain pada melakukan sholat, tapi ketika kita sedang haid kita diliburkan untuk melakukan sholat. Demikian juga ketika yang lain berpuasa, kita juga diliburkan untuk berpuasa. Yang kedua berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika haid dan nifas itu kita tidak boleh membaca Al-Quran. Memang ini sudah larangannya kayak gitu. Kenapa sih perempuan yang haid itu dilarang membaca Al-Quran? Toh hanya membaca. Ya, karena kita tahu
kita ketahui bersama bahwa Al-Quran, definisi dari Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, yang mana untuk memuliakannya, kan ada dalam Al-Quran mengatakan illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Untuk memuliakan Al-Quran, perempuan yang dalam keadaan haid itu dilarang untuk menyentuh, untuk membaca ayat Al-Quran, kayak gitu. Itu untuk tujuan untuk memuliakannya, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh mushaf. Mushaf di sini bedanya mushaf dengan Al-Quran. Mushaf itu adalah lembaran-lembaran. Jadi seperti ini. Ini dinamakan mushaf, lembaran, tidak berbentuk dalam satu buku, kayak gitu. Contohnya kita menemukan ada satu lembar kertas yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Maka lembaran itu kita tidak boleh untuk menyentuhnya, karena memang tidak boleh, haram, gitu. Yang kelima, begitu juga kita membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran pun tidak boleh. Ya seperti ini, contohnya ini Al-Quran, kemudian kita bawa, itu tidak boleh. Tapi ada redaksi lain tuh yang mengatakan bahwa ketika kita niatnya menyimpan dalam tas, niatnya untuk membawa gitu. Membawanya kan banyak versi ya. Ada yang membawanya dengan memegang seperti ini, ada yang membawanya dengan menaruh di dalam tas. Nah, katanya itu menurut redaksi lain mengatakan bahwa kalau kita taruh dalam tas itu tidak apa-apa, tapi dengan niat hamluh, niatnya untuk membawa, kayak gitu. Kemudian yang keenam yaitu dukhulul masjidi. Perempuan yang haid dan nifas itu dilarang masuk di dalam masjid. Kalau di dalam syarahnya itu mengatakan wal khamisu dukhulul masjidi. Yang kelima adalah larangan untuk masuk masjid lil haidi, bagi perempuan yang haid. In khafat, jika khawatir, talwisuhu, mengalirnya darah. Ini dalam tanda kutip. Jadi zaman dahulu itu orang-orang itu tidak mengenal yang namanya pembalut, kayak gitu, tidak mengenal. Tapi zaman sekarang itu sudah era transformasi, era perubahan gitu. Akhirnya adalah yang dinamakan pembalut yang digunakan untuk perempuan yang haid ataupun nifas. Jadi darah itu tidak mudah untuk jatuh, tidak mudah untuk jatuh, kayak gitu. Tidak mudah. Makanya ilatnya atau alasannya mengapa perempuan yang haid dilarang masuk dalam masjid, takutnya menetes darah haid itu. Tapi kalau sudah ada terobosan baru, yaitu ada pembalut, jika kita tidak khofat, artinya kita tidak khawatir bahwa darah akan jatuh ke masjid, ya itu tidak apa-apa. Makanya zaman sekarang itu misalkan ada pengajian di masjid, kemudian ada pertemuan haul dengan para guru, para masyayikh. Bagi perempuan, kebanyakan perempuan bertanya kepada kita, perempuan muslim bertanya, saya kan haid, apakah boleh saya masuk di dalam masjid? Ya boleh jawabannya. Jadi kebanyakan sekarang ya memang sudah dibolehkan, karena kita tidak takut lagi bahwa darah haid itu akan menetes, seperti itu. Yang kelima, masuk masjid ya. Kemudian yang keenam itu tawaf. Tawaf itu adalah tawaf itu adalah keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah, yang mana tawaf ini merupakan salah satu bagian yang include di dalam ibadah haji maupun umroh, kayak gitu. Baik tawaf yang bersifat fardu, wajib, atau yang bersifat naflan, bersifat sunnah, kayak gitu. Tawaf itu kan banyak ya. Ada tawaf kudum, kemudian ada tawaf ada tawaf perpisahan juga ya. Tawaf kudum kan ketika kita pertama kali datang keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah melawan arah jarum jam sambil membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, kayak gitu. Itu tawaf. Jadi perempuan haid dan nifas pun tidak boleh melakukan tawaf. Wal wat'u, kemudian yang ketujuh adalah wati. Wati ini yang dimaksud dengan wati itu wat'un itu adalah istilah bagi sepasang suami istri.
Jadi wati itu adalah berhubungan badan. Kita pun ketika haid dan nifas itu haram hukumnya melakukan hubungan badan. Karena memang ketika perempuan mengalami haid, sebagaimana definisi di depan, haid itu adalah darah kotor yang harus dikeluarkan oleh perempuan. Ketika dia melakukan hubungan badan dalam keadaan haid dengan memaksakan diri itu, maka ada beberapa kemungkinan mengapa itu dilarang kayak gitu. Seperti misalkan kalaupun jadi, maka itu akan merembes pada janin yang akan dikandung. Kemudian yang kedelapan, larangan yang kedelapan itu adalah istimta. Istimta ini juga adalah istilah yang dikhususkan bagi sepasang suami istri. Jadi istimta itu adalah semacam, kalau orang Sumba bilang itu main gilanya suami istri di dalam kamar kayak gitu. Itu tidak boleh. Bima baina surati wa rukbah. Jadi ketika haid, suami istri juga tidak boleh bersenang-senang dalam tanda kutip baina surah wa rukbah, bagian dari pusat sampai lutut. Itu bagi sang suami tidak boleh menyentuh area itu. Tidak boleh bersenang-senang di area itu. Kalau di atas itu ya boleh kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada 8 hal yang berlaku bagi perempuan haid dan nifas untuk menjauhi hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan di atas. Kayak gitu. Kita lanjut. Wa yahrumu, dan haram alal junubi, atas orang yang junub, khamsatu asya'a. Haram itu apa? 5 perkara. As-sholatu, yang pertama salat, wa qiraatul Qur'ani, yang kedua membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu, yang keempat membawa mushaf Al-Qur'an, wa tawafu, yang keempat wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an, ini yang nomor 3. Wa tawafu, yang keempat adalah tawaf, wa lubthu, dan berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Jadi kita harus ketahui dulu bersama bahwa apa itu junub. Junub itu adalah keadaan, ini juga istilah yang dipakai untuk sepasang suami istri. Jadi junub di sini adalah keadaan di mana suami dan istri itu setelah melakukan hubungan badan. Jadi kalau dalam keadaan junub, artinya sudah setelah melakukan hubungan badan, maka si suami istri itu dikategorikan, diberikan julukan junub. Mereka junub. Maka ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan sampai dia melakukan mandi bersih. Jadi ketika dia sudah mandi wajib atau mandi bersih, maka 5 hal ini boleh dia dilakukan. Tapi sebelum dia mandi bersih, maka dia harus jauhi ini. Yang pertama sholat, kemudian membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, melakukan tawaf, kemudian berdiam diri di dalam masjid. Tujuannya lagi, kok orang junub kok masa sih tidak boleh kita masuk dalam masjid? Walubtu fil masjid. Ya, tujuannya ikram lil ihtiram atau lil ikram, untuk memuliakan masjid. Kayak gitu. Loh, di sini tidak dicantumkan bahwa orang junub itu dilarang untuk berpuasa. Berarti orang yang junub itu boleh melakukan puasa. Misalkan nih, ini peristiwa yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat. Ini bagaimana konteksnya? Misalnya malam hari suami istri melakukan hubungan badan, kemudian ternyata di bulan Ramadan, bulan kita untuk berpuasa, maka besok harinya, toh dia masih belum mandi bersih, mandi wajib. Lalu bagaimana puasanya? Puasanya sah saja, karena di dalam matan ini mengatakan bahwa orang yang junub itu tidak ada larangan untuk dia tidak berpuasa. Tetap dia boleh, dia bahkan wajib loh berpuasa. Setelah itu entah jam 9 pagi baru dia mandi bersih, tidak apa-apa, tidak ada masalah, kayak gitu. Kemudian wayahrumu, dan haram alal muhdisi, bagi orang yang berhadas, salah satu asya'a, 3 perkara. As-sholatu, yang pertama sholat, wat tawafu, dan kedua tawaf,
Wa masul mushafi wa hamluhu. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Sedangkan bagi orang yang kayak kita ya, kayak kita, misalnya kita tidak punya wudu seperti saya. Misalnya saya tidak punya wudu, maka hanya ada 3 hal yang tidak boleh saya lakukan. Yang pertama sholat, kedua tawaf, dan yang ketiga menyentuh dan membawa Al-Quran. Kayak gitu. Jadi bagi orang yang berpuasa, misalnya saya hari ini puasa, kemudian saya tuh muhdis, status saya sebagai muhdis, berhadas, saya tidak punya wudu, tapi bukan berarti saya batal juga puasa saya, tidak, kayak gitu. Puasa saya tetap berjalan meskipun saya muhdis, kayak gitu. Meskipun saya tidak punya wudu, puasa saya tetap berjalan gitu. Jadi orang yang muhdis seperti saya, seperti kalau kita tidak punya wudu sekarang atau sehari-hari kita, itu ada 3 hal saja yang tidak boleh kita lakukan. Saya tekankan, yang pertama kita tidak boleh sholat selama kita belum berwudu. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melakukan tawaf selama kita belum berwudu. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran selama kita belum berwudu. Baik. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan kita ini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah hal-hal yang dihukumi haram bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang kedua, hal-hal yang dihukumi haram bagi orang yang berjunub. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang haram bagi muhdis, orang yang tidak memiliki wudu. Untuk minggu depannya lagi kita akan membahas tentang kitabus sholati, karena kitabut toharo selesai pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.